kepemimpinan. Kepemimpinan ialah suatu keahlian seseorang yang mempengaruhi orang lain agar menjajaki kemauan seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan keahlian pengaruhi sikap orang lain dalam suasana tertentu supaya bersedia berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diresmikan. Menurut Overton tahun 2002 nomor 3, kepemimpinan merupakan keahlian untuk mendapatkan aksi pekerjaan dengan penuh keyakinan dan kerjasama. Dalam melaksanakan kepemimpinannya, seorang pemimpin mempunyai gaya-gaya sendiri. Pendapat Overton menekankan fokus kepemimpinan terhadap keahlian seseorang mendapatkan aksi dari orang lain. Harsey serta Blanchard tahun 1996 nomor 1000 berpendapat, kepemimpinan merupakan proses pengaruhi kegiatan seseorang ataupun kelompok untuk menggapai tujuan dalam suasana tertentu. Pendapat Harsey serta Blanchard menekankan arti pimpinan selaku proses pengaruhi orang lain menggapai tujuan dalam sesuatu suasana. Sedangkan pengertian kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama ada memimpin. Saat memimpin, seorang pemimpin wajib melakukan pembagian tugas dan menentukan orang yang akan melakukan tugas tersebut. Seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dengan cara yang positif untuk meningkatkan semangat para anggotanya. Yang kedua ada merencanakan. Sebuah perencanaan yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menentukan tujuan perusahaan dan merancang langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Yang ketiga, ada mengorganisasi. Setelah semua perencanaan sudah diselesaikan, pemimpin akan menerapkannya untuk mencapai peningkatan dalam perusahaan. Pemimpin akan mulai untuk menyelaraskan semua sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tugas atau proyek perusahaan. Yang keempat, ada menyusun staf, bertugas untuk melakukan penyusunan anggota dalam perusahaan. Setelah seorang memimpin memahami tujuan dari perusahaan, ia dapat memutuskan untuk menambah staf sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada mengendalikan. Seorang pemimpin harus mengendalikan kontrol atau pengawasan dalam perusahaan. Fungsi dari mengendalikan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Selanjutnya, ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan: yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Keenam, keahlian dalam jabatan. Dan yang ketujuh, keterampilan dalam memimpin. Model-model kepemimpinan yaitu ada 7. Jadi yang pertama, kepemimpinan otokratik, yaitu seseorang pemimpin yang terkategori otokratik memiliki serangkaian ciri yang umumnya ditatap sebagai ciri yang negatif. Dengan egoisnya, pemimpin otokratik memandang peranannya selaku sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional. Seseorang pemimpin yang otokratik yakni pemimpin yang mempunyai perilaku yang pertama, menganggap organisasi sebagai kepunyaan pribadi, mengidentikan tujuan individu dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan selaku perlengkapan semata-mata, tidak ingin menerima kritik, anjuran, serta pendapat, kemudian bergantung pada kekuasaan formilnya, dan dalam aksi pergerakannya kerap mempergunakan approach memiliki faktor paksaan serta bersifat menghukumi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang masa bodoh ialah kebalikan dari pemimpin otokratik yang tadi. Bila pemimpin otokratik senantiasa mendominasi kepada organisasi dengan egois, sedangkan kalau pemimpin yang ini yaitu
memberikan kekuasaan seluruhnya kepada anggotanya ataupun bawahannya. Jadi segala urusannya itu diserahkan kepada bawahannya. Ada pula watak kepemimpinan. Kepemimpinan ini yaitu seolah-olah tidak nampak karena pada jenis ini seseorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini tergambar kalau apa yang hendak kita putuskan itu harus disepakati secara bersama-sama. Seseorang pemimpin yang demokratis menyadari kalau organisasi wajib disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas bermacam-macam tugas dan aktivitas yang wajib dilaksanakan demi tercapainya tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan ini segala urusan ataupun keputusan itu harus disepakati secara bersama. Kemudian yang keempat, kepemimpinan afiliasi ialah frasa yang kerap digunakan untuk mendeskripsikan tipe kepemimpinan ini merupakan orang yang diutamakan, jadi lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya. Gaya ini, maksudnya model ini merupakan tentang pendekatan harmoni membentuk ikatan kolaboratif dalam tim. Ini sangat bermanfaat misalnya dalam meredakan konflik di antara anggota tim ataupun meyakinkan orang selama masa tekanan pikiran. Selanjutnya itu ada kepemimpinan yang karismatik. Ini pada dasarnya adalah jenis kepemimpinan yang didasarkan pada karisma. Seseorang pemimpin yang karismatik mempunyai ciri spesial adalah daya tariknya yang sangat menarik sehingga sanggup memperoleh pengikut yang sangat besar serta para pengikutnya. Kemudian kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini seringkali diidentifikasikan selaku model tunggal yang sangat efisien. Model ini dipaparkan pada akhir 1970-an serta setelah itu dibesarkan oleh periset Bernard Matter. Pemimpin transformasional ini sanggup memotivasi serta menginspirasi pengikut dan memusatkan pergantian positif dalam kelompok. Para pemimpin ini cenderung cerdas secara emosional, energi, serta penuh gairah. Jadi mereka itu tidak cuma berkomitmen buat menolong organisasi menggapai tujuannya, namun pula menolong anggota kelompok penuhi kemampuan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini harus melihat situasi dan kondisi dan waktu dalam sebuah keputusan yang harus diambil. Jika diterapkan pada kondisi yang tepat, maka dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin situasional, yaitu mengarahkan langsung, memberikan pelatihan kepada karyawan, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin. Bagi French serta Raven 1968, kekuasaan yang dipunyai oleh para pemimpin bisa bersumber dari 1. Reward power, yang didasarkan atas anggapan bawahan. Kalau pemimpin memiliki keahlian serta sumber daya untuk membagikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. 2. Currive power, yang didasarkan atas anggapan bawahan kalau pemimpin memiliki keahlian membagikan hukuman untuk bawahan yang tidak mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. 3. Legitimate power, yang didasarkan atas anggapan bawahan kalau pemimpin memiliki hak buat memakai pengaruh serta otoritas yang dimilikinya. 4. Reference power, yang didasarkan atas identifikasi pengenalan bawahan terhadap wujud pemimpin. Para pemimpin bisa memakai pengaruhnya sebab ciri pribadinya, reputasinya, ataupun karismanya. 5. Expert power, yang didasarkan atas anggapan bawahan kalau pemimpin merupakan seorang yang mempunyai kompetensi serta memiliki keahlian.